itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk pengembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Tanya lagi, oke Kang, itu kan tadi ada disebutnya bisa berenang, terus bisa melihat proses produksi yang lain-lainnya lah ya, gitu ya. Apalagi yang bisa lakukan pengunjung saat di sana? Oke, jadi selain bisa lihat produksi dan bahkan ikut belajar produksi tentang UMKM di Melung, pengunjung yang menggunakan paket juga bisa ikut menikmati hiburan ya. Kalau yang paket kita biasanya malam kita juga pentaskan seni lengger atau dan juga kentongan kayak gitu kita bisa. Gitu Pak Iro. Oke, terus Kang, bisa nggak lakukan foto prewedding di sana? Oh, sangat bisa Pak. Sangat bisa. Ini berapa kali memang di tempat prewedding calon-calon pengantin baru ini. Tapi pada saat mereka datang, apakah ada disediakan tempat khusus yang clear area, nggak boleh diganggu sama yang lain, atau gimana tuh? Oh iya, kalau untuk kegiatan itu memang biasanya mereka sudah pesan dulu, jadi memang kita sudah kondisikan agar daerah yang mau untuk kegiatan prewedding kita kosongan untuk sementara. Oh jadi, gitu, karena berarti ada pengawalan ya berarti ya? Aman gitu, tidak terganggu oleh pengunjungnya. Iya, oke. Nah, itu kan kelihatan tadi banyak sekali tuh fasilitasnya dikasih, bahkan bisa ada hiburannya juga. Kartis masuknya berapa sih Kang ke sana? Oke, kalau kartis masuk sih, kalau ke wisata Bagungan cukup murah, hanya 10.000 saja. 10.000? Bedanya kalau iya 10.000 Pak. Oke. Terus Iya. apalagi Kang? Kalau berenang Ya, nggak bayar lagi? Kalau berenang nggak bayar lagi? Nggak bayar lagi, 10.000 pokoknya udah bisa menikmati kolam renang, santai di gazebo. Pokoknya sudah puas dengan 10.000 Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau beli oleh-oleh bayar lagi dong, pasti kan? Kalau oleh ya tentu. Oke. Kalau makanannya Kang, kisaran makanan di sana apa aja yang disiapin, terus berapa sih bayarannya makannya? Oke. Kalau untuk makanan sih cukup murah juga di Melung ini. Kayak pecel cuma maksimal 8.000 per porsi udah kenyang ini. Pecel Iya. Kalau 8.000. 8.000 nggak sampai 10.000. Cukup hanya 8.000, tapi udah puas kenyang lah pokoknya gitu. Murah. Terus kalau sekali mendoan, tuh 8.000. oh iya betul. Mendoan satu porsi juga hanya 10.000. Isi 6 murah. Isi 6, 10.000. Iya. Waduh, itu murah sekali kan. Bisa makan sepuasnya kalau ke sana berarti. Oh, iya. Oke, saya mungkin kembali ke Pak Kades lagi nih Kang. Ya, Pak Kades. Oh nggih. Ya, Terima kasih. Pak. Maaf sedang makan mendoan ini. Nggak apa-apa. Pak Ito. Nggak apa-apa Pak. Sambil. Pak Ito kangen juga dengan mendoan di Banyumas atau di Desa Melung ini. Siap. Kapan-kapan kamu untuk datang. Iya, pasti Pak. Saya pasti akan coba mampir ke sana. Ya, Pak. Ini kan tadi sudah banyak sekali aktivitasnya, wisatanya udah jalan lah, saya bisa bilang seperti itu. Nah, saya mau tanya, ini pasti sudah punya BUMDes dong harusnya Pak ya? Betul Bapak. Oke, bisa ceritain Pak BUMDesnya, seperti apa BUMDesnya? Namanya apa, sejarahnya seperti apa? Silakan Pak Kades. Terima kasih Pak Iro. Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, di tahun 2015 kami mendasari pada peraturan Menteri Desa, kemudian memusyawarahkan di desa, musyawarah desa, untuk hasil pencermatan bahwa kemudian ketika nanti kita ke depannya ada sebuah pengelolaan yang diusahakan atau menghasilkan, katakanlah menghasilkan uang, potensi-potensi yang ada di desa, maka disepakati membentuk badan usaha milik desa. Di Desa Melung kami namakan Badan Usaha Milik Desa Alam Lestari, sebagaimana yang kita cita-citakan bahwa di Desa Melung juga menjaga kelestarian alam, tapi juga tetap bisa mengeksplor
keindahan-keindahan alam yang juga bisa kami tawarkan kepada masyarakat luas. Di tahun 2015 kami membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan struktur organnya antara lain direktur, kemudian sekretaris, bendahara, ada sub unit pariwisata, terus kemudian sub kegiatan homestay, sub unit kegiatan kesenian, dan sub kegiatan UMKM. Oke. Oke, itu BUMDesnya udah jalan sekali Pak ya. Pasti pemberdayaan masyarakat sana Pak ya. Ya. Orang-orang yang di sana ya. Ada berapa tenaga kerjanya Pak yang diserap tuh? Direktur dan sekretaris segala macam, totalnya berapa? Oke. Kalau total jadi di kepengurusan BUMDes itu ada 5, terus kemudian ada pengelola di unit pariwisatanya terdapat 4 orang. Terus kemudian di unit-unitnya lain total kalau dihitung ya sekisaran 30-an Pak Iro. 30-an. Belum lagi nanti kalau misalkan dia ada yang season tertentu pada saat ramai di hire Pak ya, disewa ya. Mungkin pas lebaran, pas ramai kan gitu ya. Jadi kayak karyawan harian lah gitu ya. Pasti saya yakin perlu ya. Ya, luar biasa Pak, ada 30 orang tuh. Berarti kan sudah hilang 30 orang pengangguran lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu kan? Berarti luar biasa Pak. Sedikit Pak Iro untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan usaha pariwisata desa. Iya. Karena kan yang lainnya kan juga tetap jadi petani, tetap jadi pengusaha kopi luwak, tetap jadi pengusaha cobek kan, seperti itu ya. Oke. Luar biasa Pak. Oke, terus sejak didirikannya BUMDes ini sendiri, berapa pendapatannya Pak? Ya, kasarnya aja Pak. Terus berapa yang sudah disumbang ke PADes ini Pak? Oke. Kalau berdasarkan laporan dari BUMDes, karena kita kan ada kegiatan pelaporan rutin tiap bulan, kemudian di akhir tahun kemarin ini, akhir tahun 2024, maka pelaporan di bulan Januari, kalau kita total jumlah ada kisaran 1.300.000.000. Angkanya maaf saya lupa, tapi kisaran segitu. Terus kemudian ada sumbangsi untuk PAD dari sampai tahun ini kisaran 326 atau 300, hampir 350 juta begitu Pak Iro. Wah, aduh luar biasa Pak ya. Itu kalau udah nyentuh angka 1 miliar tuh loh, berarti luar biasa sekali Pak. Karena asumsinya kalau udah 1 miliar tuh paling enggak ya kisarannya 90, ya bisa 100, malah kan 1 miliar sekian lah. Per bulan ya 100 juta per bulan Pak. 100 juta per bulan itu kalau dibagi 30, berarti 3 juta sehari paling enggak. Wah luar biasa tuh Pak, udah gede sekali tuh. Itu wah. Hebat, keren Pak BUMDesnya Pak. Ini saya sambil baca ini Pak. Siap. Saya sambil baca ini ada beberapa komentar nih. Ada yang nanya nih, apakah itu kolam renang? Mereka tanya. Jadi mereka lihat gambarnya tuh kayaknya gitu loh. Apakah itu kolam renang? Gitu loh. Ya itu kolam renang benar Pak ya. Itu kolam renang. Terus betul. Ada lagi komentar. Ada kolam renang. Berenang with the view. Pengen banget ke sana gitu loh. Jadi emang ini keren banget sih Pak. Jadi berenang tapi pemandangannya gunung, sawah dan lain sebagainya. Cuman dingin nggak Pak di sana Pak? Oke. Kolam renang di kami menawarkan pertama air murni dari mata air Pegunungan Slamet, kemudian gitu. tidak perlu favorit sehingga mandinya cukup dingin atau bahasa kami segar begitu. Iya Pak, benar Pak. Orang bisa bilang segar, tapi kalau kami orang kota lumayan semeriwing gitu Pak. Iya benar-benar iya. Keren sih Pak. Dan kami sih. mengupayakan bahwa ini kolamnya terletak di hamparan tanaman padi dengan background tanaman alam, hutan alam agar lebih memberikan sensasi ketika para wisatawan mandi-mandi di kolam renang kami. Tapi itu sawahnya masih aktif kan Pak? Memang diusahakan oleh penduduk tempat kan ya? Tetap diusahakan oleh para petani. Bahkan nampaknya menambah keindahan ketika suatu saat kondisi sedang hijau, kemudian ketika menguning begitu, Bapak. Nah, itu benar Pak. Ini pas lagi dapat hijau nih Pak ya. Nanti mungkin bulan berapa biasanya? Bulan berapa biasanya mulai kuning tuh Pak? Kuning ke coklat-coklatan tuh bulan berapa biasanya?
Ya, lebih kurang 1 bulan, 1,5 bulan atau sampai 2 bulan ke depan ini sudah mulai menguning. Jadi Wah, sangat cakep, menarik Pak. untuk segera Iya. dikunjungi. Jadi harus berulang tuh, Pak. Pas hijau datang, pas kuning kecoklatan datang lagi. Kan beda soalnya fotonya pemandangannya. Berulang kali Iya. dengan background yang Iya. berbeda-beda. Betul. Keren, Pak. Oke, Pak. Saya sambung lagi nih, Pak. Ada nggak, Pak, event festival yang diselenggarakan di desa? Event atau festival, mungkin setiap sebulan sekali ataupun setiap tahun sekali gitu loh. Event atau festival. Oke. Kami di desa itu ada beberapa kegiatan. Festival desa pertama, yakni terkait dengan penampilan kesenian rakyat atau inovasi kreasi masyarakat untuk tampil dalam satu event namanya Festival Desa. Kemudian juga ada festival seni, di kami ada seni lengger, ada seni jatilan, seni hadro, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga rutin ada kegiatan ruat bumi, yakni bagaimana kegiatan terkait dengan budaya alam atau budaya Jawa yang terus kita lestarikan. Ya, dari semuanya itu, Pak, yang utama, yang event paling besarnya apa, Pak, biasanya? Kami ruat bumi menjadi satu ikon yang bisa ditampilkan karena itu bernuansa bagaimana mempertahankan seni dan budayanya, karena itu dalam satu rangkaian kegiatan yang cukup banyak yang menurut kami bisa kami tawarkan kepada para pengunjung untuk mengunjungi kegiatan pada festival atau ruat bumi tersebut, Pak. Paling ramai berarti pada satu ruat bumi, Pak, ya? Paling ramai ya? Okay. Betul ya? Oke, bulan apa tuh, Pak, biasanya selenggarakan ruat buminya? Kalau dalam Jawa itu bulan Syura, Bapak. Tapi bulan Syura itu bisa jatuh kalau di bulan nasional bisa mungkin Januari, Februari mengikuti itu, nggih. Berarti sudah dekat tuh, Pak. Dalam waktu dekat ada ruat bumi nih, Pak, berarti. Iya. Biasanya Kapan kami tuh, mengadakan kegiatan. Ya. Kapan tuh, Pak? Biar diumumin sekalian nih, biar pada nonton bisa tahu kapan mau ini ada ruat buminya. Kan Bapak bilang ramai sekali pada saat itu. Oke, ramai sekali. Oke, nanti berarti nih tinggal melihat tanggalan kalender Jawa nanti yang gitu. bulan Syura gitu. Oh, gitu ya. Jadi buat penonton yang sedang mengikuti ini siap-siap ya, Januari Februari kata Pak Kades nih akan ada ruat bumi, itu bakal rame di sana. Ya datang aja lihat sendiri seperti apa keramaian di Melup, Pak. Ada penawaran khusus nggak, Pak, kalau yang ngikutin ruat bumi tersebut? Wisatawan bisa mengikutinya secara gratis untuk ikut mengayuh radio atau mendukung acara kami. Tiket masuk tetap bayar, tapi memang, Pak. Memang timeline-nya itu nanti di bulan Syura, Bapak. Bulan Syura tahun ini saya belum cek lagi di bulan apa. Oke, ya. Tapi tiket masuk tetap bayar dong, Pak. Masa gratis semuanya benar-benar? Oke, ya. Ya, saya pastikan aja nih, Pak. Jadi tiket masuknya bayar, tapi ikut kegiatannya gratis gitu ya, Pak ya? Oke, betul begitu. Waduh, ini Desa Melung baik hati sekali nih, karena udah banyak duitnya soalnya nih, Desa Melung nih. Ya, oke. Pak, saya mungkin lanjut ke Kang Timbul nih. Kang Timbul, boleh Kang Timbul, silakan. Biar Pak Kades bisa makan mendoan lagi, lanjut dulu. Ya, Kang, tadi udah diomongin katanya ada paket-paket wisatanya. Ceritain dong paket wisatanya seperti apa aja. Oh iya, oke baik. Ya, jadi kami sudah berdirinya Desa Wisata sejak 2020 itu, maka otomatis kita juga menyiapkan untuk paket wisata. Salah satunya ada paket live-in ya. Paket live-in ini bagaimana pengunjung tinggal di Melung mengikuti kegiatan warga masyarakat yang otomatis tinggal di homestay ya. Homestay perlu yang jadi catatan, homestay kalau di Melung itu memang menggunakan rumah warga, sehingga hari-harinya pengunjung maka akan beraktivitas dengan pemilik rumah. Selain itu juga ada paket camping ya. Paket camping itu berlokasi di wisata Pagubugan. Nah, nanti bersinggungan langsung dengan pengelola Pagubugan. Kemudian kita juga ada paket studi bersama, artinya
saling tukar pengalaman antara desa Melung dengan desa yang lain yang siap berkunjung ke Melung. Ya. Selain itu juga ada wisata edukasi. Ya, edukasi itu kita melibatkan pengunjung untuk kegiatan edukasi di sayuran organik dan juga ke produksi UMKM. Ya, tinggal bagaimana pengunjung itu akan memilih paket apa. Gitu. Apa mau memilih yang edukasi sayuran organik atau yang kita tentang produksi UMKM. Selain itu juga kita sediakan paket trekking ya. Paket trekking itu kita akan coba menyusuri desa Melung melalui jalan-jalan kecil yang di situ banyak berbagai jenis tanaman pohon ya. Sekaligus untuk mengenalkan jenis-jenis pohon yang rata-rata sekarang khususnya anak-anak muda itu kan tidak tahu ini jenis pohon apa dan segala macam. Nah, paket trekking salah satunya adalah untuk itu mengenalkan jenis-jenis tanaman atau pohon yang ada di desa Melung. Itu Pak Iro. Oh, mantep banget Pak ya, Kang ya, jadinya paketnya sudah banyak sekali. Terus saya tertarik untuk yang live-in, Kang. Live-in itu berarti kalau anak-anak sekolah, SMP atau SMA juga bisa Pak ya? Karena banyak sekali setahu saya dari Jakarta nih yang lakukan gitu. Kalau mereka berangkat ke suatu tempat, ke desa, dan mereka lakukan live-in seperti itu. Itu bisa, Kang ya? Oh iya. Dari beberapa pengalaman yang sudah memang banyak kan kita dari anak-anak SMA ya, dari Jakarta, ada kayak gitu. Dari area barat ini kelihatannya sudah banyak berkegiatan gitu. di bisa Melung, berapa ya. orang Kang yang tertampung di situ? Pernah kita sampai 250 orang. Kayak gitu. 250 orang tertampung semua? Tertampung semua, betul. Oke. Apalagi kalau sekarang kan, kalau sekarang hampir 99% penduduk desa Melung rata-rata sudah ada fasilitas jamban sih. Kalau sebelumnya kita baru 60 atau 70% yang ada fasilitas. Kalau sekarang sudah hampir 100%. Semuanya ya. Berarti toilet di sana sudah oke lah Kang ya. Air bersih juga pasti banyak kan ya. Kalau air pasti banyak lah itu. Oke. Itu sampai 250 orang Kang. Itu paketnya itu termasuk makan pagi, siang, sore full board? Betul Pak Iro. Jadi kita layanan kita full dari datang pengunjung, ada aktivitas tanam pohon, juga kegiatan baik untuk layanan makan, minum dan segala macam sudah kita tampung semua. Wah, cakep banget Kang, keren banget tuh. Berarti, waduh, saya nggak bicara harganya ya karena nanti biar mereka buka sendiri di linknya di akunnya Pagubukan Melung dan Desa Wisata Melung pasti ada ya Kang ya. Nanti ya biar mereka lihat sendiri atau hubungi langsung ke Kang ini nih, langsung ke Kang Timbul aja gitu ya. Luar biasa. Ya. Saya bacain lagi nih komentar-komentar Kang. Ada komentar-komentar ada yang bilang wisata keren banget. Saya pernah ke sana, airnya juga dingin sejuk. Terus ada lagi yang bilang indah sekali hijau ya. Memang sih saya lihat dari hijau terus nih. Tapi 1-2 bulan lagi kata Pak itu nanti jadinya kuning keemasan itu. Karena kan sudah mulai matang padinya ya. Lagi panen. Oke, Kang. Tadi kan bicara ada live-in. Live-in berarti ada tempat tinggalnya, ada camping, ada homestay ya. Ya, sekarang kalau misalkan perseorangan keluarga datang ke sana gitu loh. Kalau mereka mau pakai homestay-nya gitu ya. Tarifnya berapa sih Kang homestay-nya di sana? Nah, kalau untuk tarif sebenarnya kita sangat murah ya karena di luar makan dan minum di satu orang cukup membayar 60.000. Di luar per kepala 60.000. Betul. Per kepala 60.000. Hanya untuk menginap aja ya? Iya, betul. Oke. Kalau termasuk makannya Kang? Kalau termasuk makan dan minum kita sesuaikan dia lama tinggal dan berapa kali makan. Oh, gitu ya. Ada lagi harganya. Tapi kalau cuma tidur doang 60.000 Kang ya. Luar biasa. Melung ini baik hati sekali ya. Semuanya dikasih murah. Ya, oke. Terus saya mau nanya dikit lagi nih. Gimana sih rencana pengembangan berikutnya nih dari Desa Wisata Melung ini sendiri?